Hari ini kita bakal coba buat diskusiin tentang mol dan stoikiometri. Cuman sebagai permulaan, kita mesti tahu dulu stoikiometri itu maksudnya apa. Secara sederhana, stoikiometri itu adalah jenis ilmu, jenis praktik bukan praktik, kita gimana ya? Suatu cara buat mengkuantifikasi untuk berurusan sama jumlah-jumlah zat selagi ada reaksi kimia biasanya. Fungsi stoikiometri itu untuk menghitung jumlah zat, menghitung massa, menghitung jumlah zat, disebutin lagi dulu kan. Ya, jadi intinya kita tuh berurusan sama zat-zat kan kalau misalkan di reaksi kimia. Nah, ilmu yang berurusan sama zat-zat tersebut, khususnya jumlahnya ya, jumlah kuantitasnya, itu adalah stoikiometri. Dan ini penting karena kita seringkali di reaksi kimia tuh perlu zat atau molekul dengan jumlah tertentu. Nah, kenapa stoikiometri ini bisa muncul? Ini tuh gara-gara kita berhubungan sama sesuatu yang skalanya kecil kan. Kita berhubungan sama atom, kita berhubungan sama molekul, kita berhubungan sama unsur senyawa dan semua itu ukurannya kecil-kecil. Nah, itulah kenapa kita butuh suatu cara buat mengkonversi skala molekuler, yaitu skala yang kecil-kecil banget, konversi skala molekuler ke skala laboratorium yang mana kita bisa ukur misalkan beratnya, volumenya. Nah, stoikiometri lah yang bikin kita bisa melakukan hal itu ke skala laboratorium. Oke. Nah, konversi skala ini kita bakal berurusan sama sesuatu yang namanya mol. Nah, mol ini tuh dipakai untuk sebagai skala ya, sebagai skala untuk mengubah level molekuler menjadi besar. Maksudnya besar di sini bisa diukur pakai alat ukur biasa ya. Jadi besar. Seenggaknya cukup buat kita pakai sebagai data di laboratorium. Nah, buat ini ada dua hal yang kalian perlu perhatiin. Yang pertama itu kita bakal berurusan sama gini aja deh pakai judul biar apa yang harus diperhatikan. Ada dua sebenarnya. Dan dua hal ini bakal diulang-ulang terus sepanjang kita belajar stoikiometri. Yang pertama itu persamaan. Persamaan apa? Nah, persamaan ini persamaan yang bakal yang bakal dipakai buat sebagai unit konversi, sesuatu yang bisa kita pakai untuk buat dapetin sesuatu yang lain. Misalkan ya, ini sama aja kayak kita ngubah satuan dari sentimeter ke kilometer misalkan ya. Atau misalkan dari meter ke kilometer. Kita kan tahu kalau misalkan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, di stoikiometri juga sama. Kita bakal nemuin persamaan-persamaan yang bisa menghubungin dua satuan yang berbeda-beda. Ingat-ingat aja itu nanti ya. Kita bakal jelasin persamaan di bagian-bagian yang lebih detail saja. Ini persamaan untuk konversinya ya. Yang kedua itu steps, jalannya, langkah-langkah konversi. Nah, kenapa disebut langkah-langkah konversi ini harus dipisahin gitu ya, harus ditekankan? Soalnya seringkali kita nggak sesederhana kita konversi kayak meter ke kilometer, enggak. Biasanya kalau di stoikiometri itu kita bakal menangani beberapa kali konversi sampai ke unit yang kita mau. Misalkan kita pengen mengubah dari atom ke berat misalkan. Nah, itu seringkali harus ada beberapa kali perubahan dari skala atom terus ke mol, terus gram, kayak gitu kita bakal bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu tentang sesuatu yang namanya mol
dan bilangan Avogadro. Mol dan bilangan Avogadro. Soal ini kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai suatu konsep tentang mol. Kan kita udah tahu kalau misalkan mol itu adalah sesuatu yang dipakai buat ngubah satuan ya. Mengubah level molekuler menjadi besar. Nah, sebenarnya apa sih mol itu? Kita perhatiin ya. Mol itu kayak seolah-olah kalau kamu bilang lusin deh. Kayak gini deh, kita contohin aja sama satu molekul air deh. Misalkan H2O. Misalkan kita punya 1 mol H2O. Nah, dari sini kita bisa ambil sesuatu. Jangan dulu bahas mol deh. Pengertiannya aja dulu ya biar kebayang. Oke. Nggak usah deh, kita bahas aja tadi yang konversi H2O ya. Misalkan kita punya 1 mol H2O. Apa maksudnya? Di sini berarti kita bisa cari 1 mol H2O ini buat nyari mol-mol yang ada di dalam H2O itu. Itu atom H dan atom O. Misalkan kita pengen nyari atom H ya. Kita bisa bilang kalau 1 mol atom H2 molekul H2O itu setara dengan 2 mol H. Kenapa kita ambil 2 mol H? Kita ambil di sini yaitu si ininya, angkanya. Si angkanya si subscript ya, si subscriptnya. Angka ini nunjukin perbandingan antara jumlah atom-atom yang ada di dalam si molekul tersebut. Dan ini juga perbandingannya berlaku buat mol. Dan kita juga bisa bandingin hal-hal lain yang ada di sini. Dan misalkan 1 mol H2O itu, kalau misalkan kita bandinginnya sama mol O gimana? Ya, gini aja. O itu kan seolah-olah punya 1 ya di sini ya. Kayak subscriptnya ada 1. Terus H2O itu juga punya 1 di sini. Berarti mol H2O dan mol O itu sama aja gara-gara subscriptnya sama. Berarti ini 1 mol H. Oh enggak, 1 mol O. Terus selain itu kita juga bisa bandingin antara atom-atom yang ada di dalamnya. Gini. Sisanya tinggal kita bandingin aja si subscriptnya, si angkanya. Kalau gitu berarti kita bisa nyimpulkan bahwa 2 mol H itu setara dengan 1 mol O ya, 1 mol O. Gitu kira-kira. Dan mungkin kalian penasaran ya, apa yang bisa ngehubungin antara mol dan jumlah atom? Soalnya urusan kita di sini kan berfokus buat ngubah skala atomik ke skala yang lebih gede yaitu mol. Nah, mol itu 1 mol itu setara dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom. Ya, 6 bukan atom petang, ini aja jumlahnya. 6,022 dikali 10 pangkat 23. Biar lebih jelas lagi, misalkan kita punya 1 mol zat X. Kita punya 1 mol zat X, berarti kita artinya punya 6,022 dikali 10 pangkat 23 zat X. Analogi yang bagus buat ini tuh kayak pas kita ngomong satu lusin deh. Kan satu lusin, misalkan satu lusin plastik atau misalkan satu lusin sabun. Satu lusin sabun itu berarti sama aja kayak kita bilang ada 12 sabun. Ya kan kita tahu gara-gara satu lusin itu adalah 12 buah. Ini juga sama. Kalau 1 mol itu berarti 6,022 dikali 10 pangkat 23-nya sesuatu. Gitu loh. Gitu tentang zat Avogadro ini, bukan zat Avogadro. Avogadro's number, bilangan Avogadro ini. Dan khususnya ini bakal berguna buat konversi antara mol ke jumlah atom.
Soalnya 1 mol itu sebenarnya tuh setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom di yang terdapat pada 12 gram atom 12 gram C12 karbon 12 yang kemarin dijadiin standar itu ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dari sini kita bisa mengetahui suatu mol dari suatu zat, dan kalau misalkan udah tahu mol, kita bisa ubah itu ke dalam bentuk atom. Gitu kira-kira. Selanjutnya kita bakal oh ya, satu hal yang lupa aku bilang. 1 mol ini juga bisa dipakai buat menghitung massa. Kita di sini bakal memanfaatkan salah satu bagian dari atom yang bisa kita perhatiin di tabel periodik, yaitu massa atom relatif atau AR. Nah, AR ini misalkan nih kita ambil satu case, misalkan B, barium deh ya. Barium itu punya massanya, AR-nya itu, AR barium itu sama dengan 10,81. Nah, maksudnya 10,81 gimana? Nah, maksudnya 10,81 itu kita bisa nyatakan dengan gini. 10,81 enggak, 1 mol. 1 mol barium itu setara dengan 10,81 gram zat bariumnya itu. Nah, ini bakal berguna banget sejak kita bakal banyak ngubah dari mol ke massa, terus dari massa ke mol dan sebaliknya. Itu bakal berguna ketika kita berurusan sama beberapa unsur dan senyawa dalam reaksi kimia. Itu. Jadi, apa yang kita simpulin? Kalau kita bisa dapat molnya, mol dari suatu zat, itu yang paling penting ya. Kita harus dapat mol suatu zat. Nah, kalau udah dapat mol suatu zat, berarti kita bisa ngitung massanya. Ya, prioritasin mol, massanya bakal nyusul pasti. Oke, terus selanjutnya kita ada konsep chemical formula, rumus kimia ya, persamaan kimia, rumus kimia. Rumus kimia. Dan rumus kimia dan jangan dulu itu deh, nanti aja itu mah. Kita juga bakal ngebahas tentang komposisi persentase deh, persentase massa. Sebelumnya kita udah bahas kalau misalkan kita itu bisa mengetahui massa dari mol ya kan. Nah, oke lah, kita udah tahu massa. Nah, dari situ kita bisa mengetahui persentase massa dalam suatu zat. Maksudnya gini, persentase itu bisa kita hitung dengan massa elemen atau senyawa. Terus elemen tuh senyawa atau unsur ya? Bukan unsur deh, bukan senyawa. Kalau yang senyawa tuh compound ya. Ini massa unsur per massa total dikali 100%. Soalnya gini, kalau misalkan kita punya berapa? Ca3PO4 bukan? Atau Ca2PO43 ya? Kita ambil ini deh, BaOH. Bener gak sih? Nah, BaOH. Kita ambil sesuatu kayak, tunggu lihat dulu. NaBr. Misalkan kita ambil NaBr ya. Nah, tentunya di senyawa ini kita bisa hitung massa dari satu-satu zat yang membangun senyawa ini kan. Kita bisa nyari Na-nya, terus kita bisa nyari Br-nya, dan itu bisa kita hubungkan sama rumus dari persentase ini. Sebenarnya agak kurang jelas sih kalau misalkan kita bahas ini doang tanpa ada contoh soal, dan kelihatannya buat video selanjutnya aku bakal bikin contoh soal biar buat menegaskan lagi apa yang udah aku jelasin sekarang.
Aku tahu ini gak gaje banget, mungkin paling gaje kalau misalnya aku jelasin soal kimia, tapi ya is oke lah paling. Nanti mungkin bakal lebih jelas lagi kalau misalkan kita bahas soal. Oke, balik lagi persentase massa. Persentase massa tuh sederhananya kayak perbandingan massa yang diamati dibanding massa total. Massa yang diamati per massa total, terus dikali 100%. Udah gitu aja. Selanjutnya, nah barulah kita nyambung ke menentukan rumus kimia, rumus molekul dan empiris. Nah, mungkin kita harus balik lagi ke konsep dari suatu rumus kimia ya. Kita pakai contoh apa yang enak ya? Oke lah, mungkin kita pakai H2O. H2O ini menunjukkan bahwa perbandingan ya. Kita bisa bilang H2O ini sama aja kayak kita ngomong bahwa mol dari 1 mol H2O ini 2 mol H dan 1 mol O. 1 mol H2O itu bisa dikonversikan jadi 2 mol H dan 1 mol O. Dan kalau misalkan kita pengen bikin suatu rumus kimia ya kan, berarti logically kita tahu si molnya aja kita udah bisa langsung ketemu kan. Nah, berarti gitu. Jadi tujuan di sini tuh kita bakal nyari molnya, dan mol itu kita bakal pakai buat mengetahui jumlah-jumlah angka-angka dalam rumus kimia. Dan buat menentukan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan juga. Ada 3 bahan yang bisa kita pakai buat mencari rumus kimia yang bisa kita manfaatkan. Misalkan kita tahu masanya. Data berguna ya. Data berguna buat menentukan rumus molekul dan empiris. Yang pertama, kita bisa menentukan rumus molekul dari massa. Ingat kan, massa itu bisa diubah ke mol. Nah, kalau misalkan kita bisa nemuin molnya, maka si rumus empirisnya kita bakal tahu. Terus yang kedua itu kita bisa pakai persentase. Ingat ya, ini persentase itu sebenarnya sama aja kayak massa. Soalnya persentase itu kan perbandingan massa, ya kan? Jadi sebenarnya sama sih ini dua. Terus yang ketiga sama aja. Tadi kayak ngubah massa ke mol, dan kalau udah ketemu molnya kita bakal ketemu. Terus kita bisa pakai pembakaran. Satu case yang pernah kulihat dari pembakaran tuh ada soal di mana kita tuh punya benda ya. Kita punya massa awal suatu benda. Terus benda itu dibakar. Dan hasil akhirnya kita punya massa dari hasil sisa-sisa pembakaran itu. Nah, dari situ kan berhubungan lagi sama massa lagi-lagi ya. Dari situlah kita bisa hitung mol, dan abis dari mol kita bisa menghitung rumus empirisnya. Ya. Gitu. Soal perbedaan antara molekul dan empiris ya. Rumus molekul dan empiris. Gimana caranya biar aku bisa jelasin? Search aja lah. Perbedaan antara molekul empiris dan rumus molekul dan rumus empiris. Nah, oke, ketemu. Perbedaannya ya. Nih, ini perbedaannya. Kalian bisa perhatiin bahwa perbedaan antara rumus molekul dan empiris itu, rumus molekul itu tuh buat mewakilkan satu molekul utuh. Nah, satu molekul utuh ini berarti membutuhkan masing-masing jumlahnya segini dari rumus molekul yang bisa kita perhatiin. Nah, kalau misalkan rumus molekul
kan kalau kalian lihat angka-angkanya di sini ini masih bisa disederhanakan, ya kan? Kalau disederhanakan sampai paling sederhana itu bakal nunjukin perbandingan antar atomnya. Dan itulah rumus empiris. Rumus empiris itu buat nunjukin perbandingan sederhana paling sederhana dari molekul pembentuk. Atom pembentuk ya, dari atom pembentuk. Jadi itu perbedaannya. Kalau misalkan rumus molekul itu suatu angka-angka yang menunjukkan berapa banyak atom yang dibutuhkan buat membuat satu molekul utuh ya kan. Nah, kalau misalkan rumus molekul itu disederhanakan, kita bakal dapat rumus empiris. Itu perbandingan paling sederhana buat mengetahui rasio perbandingan dari atom-atom yang membentuk rumus kimianya. Gitu. Ini mungkin nggak terlalu jelas ya pelajarannya. Jadi kita mungkin bakal coba video selanjutnya tentang ngebahas soal-soal di bab mol dan stoikiometri ini, dan mudah-mudahan itu bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Ya, gitu lah.